Di video ini aku bakal ngejelasin gimana cara menyelesaikan persamaan Legendre menggunakan metode power series. Persamaan Legendre adalah suatu persamaan diferensial yang bentuknya kayak gini. 1 min x kuadrat kali turunan kedua dari y, dikurangi 2x kali turunan pertama dari y, ditambah k dikali k plus 1 kali y sama dengan 0. Di mana k di sini adalah suatu bilangan bulat, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, persamaan Legendre memiliki turunan tertingginya yaitu turunan kedua. Lalu, Y turunan pertama dari Y dan turunan kedua dari Y semuanya pangkatnya 1, dan ruas kanan dari persamaan Legendre adalah 0. Maka persamaan Legendre adalah persamaan diferensial ordo 2 linear dan homogen, atau second order linear homogeneous differential equation. Sekarang aku bakal nunjukin gimana caranya nyelesain persamaan Legendre ini menggunakan metode power series di titik x0 sama dengan 0. Kalau kita nyelesain persamaan diferensial menggunakan metode power series, maka penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut atau si y-nya itu bisa kita tuliskan sebagai suatu deret kuasa kayak gini. Sigma n sama dengan 0 sampai t hingga an dikali x min x0 pangkat n. Karena center point dari power series tersebut atau si titik x0 dari power series tersebut itu sama dengan 0, maka si y-nya bisa aku tulis ulang jadi sigma n sama dengan 0 sampai t hingga an kali x pangkat n. Sebelum aku lanjutin, aku harus jelasin dulu bahwa ada yang namanya ordinary point dan singular point. Singular point ada dua jenisnya, ada regular singular point, ada irregular singular point. Metode yang aku pakai sekarang untuk nyelesain persamaan Legendre ini cuma bisa dipakai kalau si x0-nya merupakan ordinary point. Kalau x0-nya merupakan titik regular singular, kita bisa pakai metode yang namanya metode Frobenius. Kalau x0-nya merupakan titik irregular singular, maka persamaan diferensialnya nggak bisa diselesain pakai metode power series. Harus menggunakan metode lain, contohnya mungkin bisa memakai transformasi Laplace. Nah, kalau gitu kita harus tahu dulu, persamaan Legendre ini memiliki regular singular point di mana aja. Nah, persamaan Legendre memiliki regular singular point di titik 1, min 1, dan t hingga. Artinya, semua titik selain titik 1, min 1, dan t hingga merupakan ordinary point. Kesimpulannya, untuk persamaan Legendre titik x0 sama dengan 0 adalah ordinary point. Jadi, metode power series ini boleh dan bisa digunakan. Oke, aku lanjutin. Jadi di langkah pertama untuk nyelesain persamaan Legendre menggunakan metode power series, kita harus tulis y-nya sebagai suatu deret kuasa kayak gini. Sigma n sama dengan 0 sampai t hingga n kali x pangkat n. Nah, selanjutnya kita hitung turunan pertamanya. Tinggal turunin kayak biasa aja terhadap x, maka dapat y aksen sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai t hingga n kali an kali x pangkat n min 1. Nah, terakhir, hitung turunan keduanya. Maka dapat y double aksen sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai t hingga n dikali n min 1 kali an kali x pangkat n min 2. Nah, y aksen sama y double aksennya udah dapat, substitusiin balik ke persamaannya. Maka kita akan dapat persamaannya menjadi 1 min x kuadrat kali sigma n sama dengan 0 sampai t hingga n kali n min 1 kali an kali x pangkat n min 2 dikurangi 2x kali sigma n sama dengan 0 sampai t hingga n kali an kali x pangkat n min 1 ditambah k dikali k plus 1 kali sigma n sama dengan 0 sampai t hingga an kali x pangkat n sama dengan 0. Nah, aku anggap di sini langkah satunya selesai. Jadi intinya di langkah 1 kita cari y-nya, y aksennya sama y double aksennya, terus kita substitusiin ke persamaan. Nah, selanjutnya di langkah kedua kita bakal kerjain ini sampai ketemu yang namanya recursion relation. Nah, recursion relation itu apa bakal aku jelasin nanti. Nah, di sini kita bisa lihat persamaannya masih bisa kita sederhanain lagi. 1 min x kuadratnya bisa kita distribusiin, min 2x sama kali-kali k plus 1-nya bisa kita kaliin dulu. Maka persamaannya bakal menjadi sigma n sama dengan 0 sampai t hingga n kali n min 1 kali an kali x pangkat n min 2 dikurangi sigma n sama dengan 0 sampai t hingga n kali n min 1 kali an kali x pangkat n dikurangi sigma n sama dengan 0 sampai t hingga 2 kali n kali an kali x pangkat n ditambah sigma n sama dengan 0 sampai t hingga k dikali k plus 1 kali an kali x pangkat n sama dengan 0. Di persamaan ini ada 4 deret sekarang, atau ada 4 notasi sigma. Tujuan kita sekarang adalah
Gabungin semuanya jadi satu notasi sigma. Tapi, kalau mau gabungin deret kayak gitu ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Syarat pertama, indeks dari semua deret yang mau kita gabungin harus mulai dari angka yang sama. Kalau kita lihat, semua deret udah mulai di angka yang sama, yaitu n sama dengan 0. Syarat kedua, ini nggak harus sebenarnya, tapi aku bakal buat si X di semua deret memiliki pangkat yang sama juga. Kalau kita lihat, si X di masing-masing deret masih memiliki pangkat yang berbeda. Di deret pertama pangkatnya n-2. Di deret kedua, ketiga, keempat pangkatnya n doang. Artinya, kita harus ubah pangkat si X di deret pertama ini jadi n juga biar sama kayak yang lain. Caranya gimana? Caranya, kita harus ubah semua n yang ada di deret pertama jadi n plus 2. Jadi tinggal substitusiin n plus 2 ke n. Maka deret pertama berubah menjadi sigma n plus 2 sama dengan 0 sampai tak hingga n plus 2 dikali n plus 2 min 1 an plus 2 dikali x pangkat n plus 2 min 2. Nah, lihat sekarang pangkat di x jadi n doang. Kalau aku rapiin dikit, maka deretnya menjadi sigma n sama dengan min 2 sampai tak hingga n plus 2 kali n plus 1 kali an plus 2 dikali x pangkat n. Oke, pangkatnya udah sama sekarang, tapi indeksnya malah jadi beda. Terus gimana? Nah, kalau kita substitusiin n sama dengan min 2 ke dalam deret, kita bakal dapat 0. Dan kalau kita substitusiin n sama dengan min 1, kita bakal dapat 0 juga. Berarti kita bisa tulis saja indeksnya mulai dari 0, atau n sama dengan 0. Maka deretnya jadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n plus 2 kali n plus 1 kali an plus 2 dikali x pangkat n. Oke, sekarang indeksnya udah sama, pangkatnya udah sama, tinggal kita gabungin semuanya. Maka deret gabungannya menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n plus 2 kali n plus 1 kali an plus 2 kali x pangkat n dikurangi n kali n min 1 kali an x pangkat n dikurangi 2n an x pangkat n tambah k kali k plus 1 kali an kali x pangkat n sama dengan 0. Nah, tujuan aku tadi buat samain pangkat dari si x di semua deret adalah biar si x pangkat n-nya bisa dikeluarin kayak gini. Semua yang ada di dalam kurung siku ini sebut aja konstanta. Karena ruas kanannya 0, maka si konstanta ini dikali x pangkat n juga harus 0. Karena x pangkat n nggak boleh 0, berarti si konstantanya yang harus 0. Jadi, n plus 2 kali n plus 1 an plus 2 dikurangi n kali n min 1 an dikurangi 2n an ditambah k dikali k plus 1 an sama dengan 0. Nah, ini an-nya bisa kita keluarin dulu. Terus pindahin ke ruas kanan dan bagi sama n plus 2 kali n plus 1. Yang di dalam kurung siku ini biar aku sederhanain dulu. Maka persamaannya jadi kayak gini. An plus 2 sama dengan an dikali n min k dikali n plus k plus 1 per n plus 2 dikali n plus 1. Nah, ini adalah recursion relation yang kita cari. Jadi langkah 2 cuma sampai sini aja. Tapi recursion relation itu apaan? Untuk apa? Ngapain ngitung panjang-panjang cuma buat dapat rumus ini? Sebelum aku lanjutin ke langkah 3, aku harus jelasin dulu tentang recursion relation. Tadi di awal banget aku jelasin bahwa kalau kita mau pakai metode power series untuk nyelesain suatu persamaan diferensial, kita berasumsi bahwa solusi dari persamaan diferensial tersebut atau si y-nya adalah suatu fungsi yang bisa dituliskan dalam bentuk power series kayak gini. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an kali x pangkat n. Atau notasi sigma ini sebenarnya cuma singkatan dari A0 ditambah 1x tambah 2x kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, A0, A1, A2, A3, dan A seterusnya adalah konstanta yang kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi tugas kita sekarang adalah nyari tahu nilainya berapa. Tapi gimana? Itu kan ada banyak. Nah, untungnya, dua di antaranya, A0 sama A1, itu kita tahu nilainya dari initial condition. A0 itu adalah nilai dari Y waktu X-nya sama dengan 0. Atau singkatnya gini, A0 sama dengan Y0. Terus A1 adalah nilai dari Y aksen atau turunan pertama dari Y waktu X-nya sama dengan 0. Atau singkatnya, A1 sama dengan Y aksen 0. Oke, selamat. Dari ribuan konstanta yang gak kita ketahui, sekarang kita tahu dua. Jadi gimana? Gimana cara mengetahui nilai dari konstanta yang lain? Aku langsung ke intinya aja. Jadi, untuk menghitung nilai A2, A3, A4, dan A seterusnya, kita butuh suatu rumus yang bisa menghubungkan suatu konstanta
dengan konstanta yang udah ada sebelumnya. Maksudnya gimana? Intinya, kita butuh rumus yang bisa bikin relasi kayak gini. A2 sama dengan berapa kali A0? A4 berapa kali A2? Tapi A2 kan berapa kali A0, berarti A4 sama dengan berapa kali A0 juga. Dan seterusnya. Nah, lihat, semua konstanta yang nilainya nggak kita ketahui sebelumnya, ternyata cuma kelipatan dari konstanta yang kita udah tahu nilainya, yaitu A0 dan A1. Rumus ini dinamain recursion relation. Aku coba rangkum semuanya dalam 30 detik. Intinya, kalau kita pakai metode power series buat nyelesain suatu persamaan diferensial, si Y itu bentuknya udah pasti gini. Y sama dengan A0 tambah 1X tambah 2X kuadrat, dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah nyari tahu nilai A0, A1, A2, A3, dan A seterusnya. Khusus untuk A0 dan A1, kita bisa tahu nilainya dari initial condition. Untuk konstanta lainnya, A2, A3, A4, dan A seterusnya, kita bisa hitung nilainya menggunakan recursion relation. Balik ke persamaan Legendre lagi, di langkah ketiga kita bakal hitung nilai dari A2, A3, A4, dan seterusnya, pakai recursion relation yang udah kita dapat di langkah kedua tadi. Caranya, kita tinggal substitusiin indeks n-nya. Jadi, ya udah, tinggal substitusiin n sama dengan 0, n sama dengan 1, dan seterusnya ke recursion relation-nya. Aku bakal bagi jadi indeks ganjil sama indeks genap. Indeks ganjil artinya n sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Indeks genap berarti n sama dengan 0, 2, 4, dan seterusnya. Aku mulai dari indeks genap dulu. Substitusiin n sama dengan 0 ke recursion relation-nya, maka kita dapat A2 sama dengan A0 dikali min K dikali K plus 1 per 2 kali 1. Atau A2 sama dengan min A0 dikali K dikali K plus 1 per 2 faktorial. Selanjutnya, substitusiin n sama dengan 2, maka kita dapat A4 sama dengan A2 dikali 2 min K dikali K plus 3 per 4 kali 3. Nah, tapi A2 udah kita dapat tadi. A2 adalah min A0 dikali K kali K plus 1 per 2 faktorial. Maka kita dapat A4-nya adalah A0 dikali K dikali K plus 1 kali K min 2 kali K plus 3 per 4 faktorial. Aku bisa lanjutin terus, dan aku bakal dapat A6 sama dengan berapa kali A0, A8 sama dengan berapa kali A0, A10 sama dengan berapa kali A0, dan seterusnya. Tinggal lakuin hal yang sama buat indeks yang ganjil, maka kita bakal dapat A3, A5, A7, dan seterusnya. Jadi sekarang kita udah punya A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Kita juga punya persamaan Y sama dengan A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 tambah 4X pangkat 4 tambah A5X pangkat 5, dan seterusnya. Di langkah terakhir, langkah keempat, kita tinggal substitusiin A2, A3, A4, dan A5 ke persamaan. Jadi kayak gini. Kita bisa keluarin A0 sama A1-nya jadi gini. Udah, ini adalah general solution untuk persamaan Legendre. Kalau kita punya data initial condition, maka kita bisa tahu nilai dari A0 dan A1-nya. Maka kita bakal dapat particular solution-nya, atau solusi khusus dari persamaan Legendre. Mission complete.